Halo, selamat malam pemirsa. Resolusi Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar dilakukan gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan. Namun Israel tak acuh akan resolusi tersebut dan tetap melakukan kejahatan perang selama Ramadan, walaupun bisa mendatangkan sanksi. Sementara Indonesia sebagai negara yang konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina harus terus lanjut maju dan melalui Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang menjadi wadah Indonesia bernaung harus menjadi tiang untuk memastikan Israel menghentikan kejahatan perangnya. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Saatnya OKI menjinakkan Israel. Bersama saya Vera Bahaswan. Saatnya OKI menjinakkan Israel. Resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB terhadap Israel telah dikeluarkan. Babak baru jatuhnya resolusi ini tidak lain dan tidak bukan terjadi lantaran Amerika Serikat, sekutu setia Israel, memilih abstain dalam voting. Namun sikap Amerika yang melunak tak juga membuat Israel jinak. Resolusi DK PBB itu memerintahkan agar selama Ramadan ada gencatan senjata di jalur Gaza. Perang panas selama berbulan-bulan sudah menelan ribuan korban nyawa termasuk diantaranya bayi dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan ini jelas tidak lagi bisa dibiarkan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Israel tetap tegak tengkuk, tak peduli dan tetap melakukan serangan? Bukankah Israel seharusnya paham bahwa apabila resolusi sudah keluar, pelanggaran terhadap hal ini bisa mendatangkan sanksi yang lebih berat? Bahkan pasal 41 dan 42 Piagam PBB mengatur bahwa kekuatan militer bisa dilakukan terhadap pihak yang melanggar resolusi. Lebih jauh, Israel bisa terus merasa di atas kesepakatan PBB itu bisa dikenai sanksi lainnya mulai dari sanksi ekonomi hingga hubungan diplomatik. Namun resolusi memang jangan dibiarkan menjadi jurus tunggal. Sejatinya resolusi DK PBB ini harus terus dikawal dan dipastikan bergigi oleh negara-negara dan institusi internasional yang ingin perang dihentikan. Indonesia tentu saja menjadi pionirnya. Indonesia sebagai negara yang konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina harus lanjut maju. Bahkan mesti meningkatkan dosis aksi untuk menyelamatkan Palestina. Apalagi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar kian dianggap penting di berbagai organisasi regional dan internasional. OKI atau Organisasi Kerjasama Islam menjadi salah satu wadah di mana Indonesia juga bernaung, harus menjadi tiang api memastikan resolusi PBB dipatuhi. Kita mendorong pemerintah Indonesia untuk menginisiasi pertemuan OKI yang mendesak Israel mematuhi resolusi itu. Effort Indonesia dalam kasus Palestina mesti ditingkatkan karena isu Palestina ini bisa berpengaruh terhadap percaturan global, juga bisa memengaruhi posisi Indonesia. Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan negara Liga Arab rampung menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT gabungan luar biasa pada 11 November silam. Sejumlah keputusan lahir diantaranya berisi kecaman agresi Israel terhadap jalur Gaza dan kejahatan perang yang tidak manusiawi. Bukan tidak mungkin lahirnya resolusi PBB yang terbaru ini merupakan jalan panjang yang ditempuh setelah KTT gabungan luar biasa itu berakhir. Artinya, tidak ada satu usaha yang sia-sia meski terasa berjalan lambat. Untuk itu, Indonesia jangan ragu untuk kembali membangkitkan semangat juang negara-negara anggota OKI untuk bersikap tegas terhadap Israel. Jangan biarkan rakyat Palestina di jalur Gaza terus menderita. Ingat baik-baik pesan Bung Karno saat berpidato di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dikatakan bahwa kolonialisme belum mati, ia hanya berubah bentuk. OKI yang beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka layaknya sebuah kekuatan besar untuk memerangi kolonialisme yang sedang berubah bentuk.
Saatnya Oki menjinakkan Israel, itulah yang akan kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi, Mas Indra Maulana. Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam, Vera. Mas Indra, resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Israel ini sudah dikeluarkan. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini dikeluarkan semata karena Amerika Serikat yang melunak? Iya. Jadi secara garis besar kita harus melihat resolusi Dewan Keamanan PBB kali ini yang membuat marah Netanyahu ya dan agak ngambek terhadap Joe Biden kan Presiden Amerika Serikat itu, kita dunia harusnya memandangnya ini sebagai momentum. Kenapa kita harus memandangnya sebagai momentum? Karena kalau kita lihat yang pertama, setelah perang 7 Oktober ya, dimulai 7 Oktober, Amerika telah menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi seperti ini sudah 3 kali. Dan saat ini Amerika kemudian memilih abstain, tidak berpendapat, yang artinya itu adalah sebuah hal yang akhirnya resolusi untuk gencatan senjata bisa diloloskan. Dan ini sempat membuat marah Netanyahu, begitu yang ngambek begitu, tidak mengirimkan lagi delegasinya ke Amerika untuk membahas bagaimana selanjutnya, ya kan? Nah, ini sebuah momentum yang perlu dimanfaatkan oleh dunia, terutama dalam hal ini Indonesia. Kita nggak tahu alasan apa yang membuat Amerika berubah. Apakah memang Joe Biden dan pemerintahannya itu kemudian melihat bahwa banyak sekali gerakan-gerakan di dunia, di berbagai negara, bahkan di negaranya sendiri, warganya sendiri, dan tidak hanya di satu negara bagian, tapi di berbagai negara bagian. Dan ini tentu menyadarkan dia, ini bukan soal peperangan biasa, ini adalah genosida, ini adalah sebuah kebrutalan yang dilakukan oleh Netanyahu. Atau jangan-jangan kalau kita tarik sedikit ke ranah politik, ini karena tahun pemilu di Amerika Serikat, sehingga Biden mencari peluang bagi para warga yang mendorong supaya adanya gencatan senjata di... Nah itu dia, makanya kita mulai sebagai momentum. Jangan-jangan Biden melakukan ini mungkin juga nggak melihat gerakan di seluruh negara-negara dunia, tapi karena memang popularitasnya mungkin saat ini sedang merosot ya. Dan di tahun ini kita lihat pada tanggal 5 November nanti, kalau tidak salah, itu pemilu Presiden Amerika Serikat akan berlangsung, dan lawannya ini nggak kaleng-kaleng juga. Ini adalah Donald Trump akan maju lagi. Dugaannya kemungkinan seperti itu ya. Paling tidak di Partai Republik sudah mengeluarkan delegasi mayoritasnya, akan Donald Trump kemungkinan akan maju dan Joe Biden akan maju kembali. Ini menjadi ancaman buat Biden. Nah, jangan-jangan seperti itu. Tapi apapun alasannya, menurut kita dunia ini harus melihat dan memanfaatkan ini sebagai momentum. Karena kalau tidak dimanfaatkan sebagai momentum, maka kebrutalan Netanyahu Israel terhadap warga Palestina itu akan terus berlangsung. Karena kalau kita intip sedikit ya soal resolusi ini kan gencatan senjata selama bulan Ramadan. Walaupun di paragraf selanjutnya itu disebutkan bahwa ini akan menuju kepada perdamaian selanjutnya lebih besar dan akan bisa lebih lama begitu. Bukan hanya semasa Ramadan. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan betul, negara-negara dunia cukup puas hanya dengan resolusi saat ini saja, itu bisa akan dikesampingkan lagi. Nah itu dia, isi resolusinya memang demikian, gencatan selama bulan Ramadan. Tapi fakta yang kita lihat, serangan itu masih terjadi. Jadi seakan-akan bahwa Israel tidak peduli begitu dengan isi resolusi ini. Apalagi seperti itu, apalagi ketika resolusi ini sudah dikeluarkan pun Israelnya tetap ngotot. Dan kita tahu sampai hari ini kalau tidak salah laporan dari Gaza itu, korban jiwa itu sudah mencapai 32.000 lebih atau bahkan 33.000. Dan 72%-nya ini Vera yang cukup membuat miris adalah korban dari 33.000 itu 72%-nya adalah anak-anak dan perempuan. Ini kan luar biasa, yang masalah yang sangat serius dan besar. Maka dunia ini harus, sekali lagi saya kembali bahwa ini momentum dikawal. Dan kayaknya Israel juga nggak peduli itu akan piagam PBB pasal 41 dan pasal 42 yang menyebutkan kalau melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB itu di pasal 41 disebutkan dia bisa disanksi ekonomi dan kemudian sanksi diplomatik oleh negara-negara dunia, dan pasal 42 jauh lebih tegas, bisa ada pengerahan kekuatan militer terhadap Israel. Ini pernah terjadi pada ISIS, ini pernah terjadi pada Korea Utara dan lain sebagainya. Nah, artinya mari kita memanfaatkan ini jadi momentum dan peran Indonesia di situ. Nah, peran Indonesia ada di Oki. Itu yang harus. Tapi sebelum kita masuk ke peran Indonesia di Oki, Mas Indra, kita ingin lihat dulu ya dari sanksi ini seberapa berat sih dipandang oleh Israel. Karena kalau kita lihat mengerahkan kekuatan militer, apakah iya Israel
ada rasa takut begitu untuk melihat bahwa sanksi ini membahayakan bagi mereka? Ataukah memang ya diabaikan saja seperti yang terlihat sejauh ini? Kalau kita lihat beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya ya, terkesan ketika terjadi kebrutalan Israel terhadap warga Palestina, itu kan terkesan membalas dendam. Ya. Terkesan membalas Hamas, akhirnya begitu ya. Tapi membalas Hamas kok menghancurkan rumah sakit, membalas Hamas kok memblokade kebutuhan pangan, air bersih warga, kemudian obat-obatan dan lain Bahkan sebagainya. menyerbu mereka yang saat mengambil jatah makanan. Betul. Tapi saat itu kita melihat bahwa sense dunia itu nggak sedahsyat sekarang ini. Maksudnya frame melihat bahwa ini sekarang sudah terbuka lebar. Artinya kalau selama ini kita memandang nggak bakal diperhatikan dunia, tapi toh sekarang terjadi. Jadi nggak ada salahnya, tidak ada salahnya di tengah pesimisme misalnya seperti itu, tetap ikhtiar dicoba oleh warga dunia karena kita tahu ini adalah hal yang salah, hal yang brutal, ini adalah pembantaian, genosida yang harus dihentikan bersama. Ini sama sekali bukan soal agama dan lain sebagainya, ini soal kemanusiaan. Sense warga dunia itu juga tercipta karena adanya peran media begitu ya, yang sangat gencar menyuarakan. Nah, untuk sanksi ekonomi dan diplomatik itu bagaimana sebetulnya, seberapa berat sebetulnya bagi Israel jika memang itu benar-benar diterapkan? Ya kalau negara-negara dunia kemudian memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik misalnya, kalau Indonesia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan itu konsisten Indonesia dan kita harus apresiasi itu. Dan kalau itu semua terjadi, maka dia akan terisolir kan negara ini. Ketika semakin terisolir ya akan menjadi susah negara ini bisa berkembang dan bisa bertahan gitu ya. Mungkin hanya ada beberapa negara dunia yang terisolir tapi mereka punya sumber daya yang cukup kuat. Nah selama ini kan kita tahu Israel itu biasanya di backup atau disupport oleh siapa. Nah sekali lagi ketika momen ini terjadi, manfaatkan momentum, negara-negara dunia semakin masif, jangan hanya berhenti di resolusi itu, cukup puas di resolusi itu, tapi ada organisasi-organisasi besar dunia lain seperti OKI kali ini, itu juga harus bergerak. Nah Indonesia ketika disebutkan sebagai salah satu yang punya peran penting di OKI bisa menginisiasi ini. Baik. Indonesia bisa menginisiasinya dan artinya bahwa resolusi PBB bukanlah satu-satunya jurus tunggal, begitu ya. Tapi dibahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Saya baru saja menghadiri KTT luar biasa OKI, Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Saudi Arabia, yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina. Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota UKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat hadir KTT luar biasa OKI di Saudi Arabia, bahwa mendesak negara-negara OKI menyuarakan gencatan senjata. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana sebetulnya peran Indonesia untuk bisa memastikan lebih nyata begitu upayanya dalam menyukseskan resolusi PBB ini? Ya, sebelum sampai ke sana, memang resolusi dari OKI yang melakukan KTT gabungan dengan Liga Negara Arab ya, waktu itu pada tepatnya 11 November 2023 atau tahun lalu itu, salah satu poinnya memang adalah mendesak, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi tadi, mendesak agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Itu tertera pada poin kelima, saya sedikit mengutip ya, menyerukan Dewan Keamanan segera keluarkan resolusi mengutuk penghancuran Israel terhadap rumah sakit Gaza, blokade makanan, air bersih, obat-obatan, dan lain-lain. Itu salah satu, kurang lebih gambaran seperti itu poinnya. Dan itu terjadi. Artinya,
bisa saja ini merupakan bagian pengaruh dari OKI, ya kan, Organisasi Kerjasama Islam, yang dipandang juga oleh dunia dalam hal ini PBB, berdampak begitu kan. Nah, jangan berhenti di situ, karena apa? Resolusi Dewan Keamanan PBB sudah keluar, tetapi Israelnya tetap ngotot nih. Nah, Indonesia yang dipandang punya posisi penting juga dalam OKI ini, bisa kali ini bisa menginisiasi, jadi ada effort lebih. Selama ini Indonesia konsisten dengan kemerdekaan Palestina, itu bagus. Tapi dibutuhkan sekarang effort yang lebih, menginisiasi untuk adanya pertemuan OKI lagi. Di apa isi pertemuannya itu? Kalau bisa mendesak hukuman jika Israel masih terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB itu. Jadi ketika sudah ada aturan tapi dilanggar, maka harus dihukum. Nah, siapa yang bisa mendesak? Salah satunya OKI lagi. Apakah ngefek OKI-nya? Oh, kemarin ngefek kok. Akhirnya Dewan Kenapa harus PBB, Indonesia bukan negara-negara Arab? ya bisa juga negara-negara Arab. Tapi kita bicara dalam konteks dalam negeri kita ya. Kita cukup pede dan Indonesia memang dipandang cukup punya cukup punya peran dan posisi penting sebagai salah satu negara dengan umat Muslim terbesar juga, karena OKI ini kan organisasi kerjasama Tapi kan Islam. butuh keberanian yang lebih untuk bisa menyuarakan bahwa Israel harus mematuhi resolusi PBB dan kalau tidak sanksi yang harus dikenakan. Itu makanya mengajak negara-negara lain yang tergabung dalam OKI maupun negara Liga Arab gitu ya, untuk kemudian mendesak kembali kepada Dewan Keamanan PBB, ayo hukum kalau dia melanggar Israel itu, hukum saja gitu. Dan saya membayangkan gini, tadi Vera menyebut keberanian lebih. Saya membayangkan ketika Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang masih berseteru ya, saat itu kita bangga sekali ya, Presiden Jokowi bahkan sampai berani harus ke Ukraina, dan juga ya kan, ke Rusia juga. Ini kan effort yang luar biasa. Kira-kira yang sekarang saya nggak ngerti konsepnya kayak apa. Apakah mungkin bisa effort lebih seperti itu Presiden Jokowi? Nah, kita membayangkan seperti itu. Kalau memang kita konsisten, menghargai atau memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya kita berharap effort lebih itu yang pernah diterapkan di Ukraina dan Rusia itu dilakukan oleh Presiden Jokowi, begitu Vera. Oke, tapi apakah sejauh ini kita masih terkesan ragu untuk melangkah sampai ke sana? Sebenarnya tidak pernah ada langkah ragu. Maksudnya untuk effort yang lebih itu. Mungkin belum terpikirkan konsepnya seperti apa, karena memang kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi konsep yang seperti itu pasti terpikirlah oleh para diplomat kita dalam hari ini Kementerian Luar Negeri. Dan tentu saja dari kepresidenan sendiri seperti apa akan dikonsepkan. Intinya adalah perlu effort lebih kalau memang kita ingin mengawal terus konsistensi perjuangan atau kemerdekaan Palestina ini. Oke, dan kemudian bagaimana memastikan agar resolusi PBB ini benar-benar bergigi begitu ya. Tapi nanti kita bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Ini adalah hasil polling yang kami lakukan di akun sosial Metro TV, di akun X. Apakah OKI mampu mengatasi kejahatan perang yang terjadi di Gaza, Palestina? Yang menjawab tidak, ini mayoritas 82%, dan yang menjawab ya 18%. Kemudian dari akun Instagram, 80% mayoritas menjawab ya bisa begitu ya, bahwa OKI mampu mengatasi kejahatan perang yang terjadi di Gaza Palestina, tapi yang menjawab tidak ada 20%. Jadi ada perbedaan nih, iya, dari Instagram dengan yang di akun X. Ada yang meyakini OKI mampu bisa mengatasi tapi juga tidak. Yang Instagram berarti optimis ya kan, yang di X tadi ya pesimis. Mungkin bisa disebut pesimis, bisa juga mungkin disebut realistis. Tapi wajar, kenapa? Karena selama ini apapun yang terjadi di sana itu selalu sepertinya dunia itu sepi ya. Nah, sekarang itu harapan itu ada, karena tumben nih Amerika tidak menggunakan hak veto, karena resolusi itu Dewan Keamanan PBB itu ketika sudah memutuskan suatu tapi Amerika pakai veto itu selesai gitu loh. Nah, dan Amerika Serikat nggak pernah kan terlihat marah dengan Israel, beda dengan kalau ada negara-negara lain yang berkonflik gitu ya, itu begitu terdepan ya. Nah, ini ayo kita manfaatkan. Jadi dari sisi Instagram tadi mungkin ada asa di situ, ada harapan besar. Mungkin yang di X itu berusaha realistis kali ya. Nah, tapi paling tidak itu tadi, maka kita manfaatkan. Ayo Indonesia lebih maju lagi, dan tentu negara-negara lain di dunia ini manfaatkan ini. Gerakannya kan luar biasa. Kalau Vera lihat di sosial media tuh kaget-kaget juga ya di negara. Bahkan orang Israel sendiri itu mengecam Netanyahu kan sebenarnya, bahwa ini sudah keterlaluan gitu loh.
paling tidak itu aksi-aksi itu terlihat. Di negara-negara belahan dunia lain pun juga itu luar biasa gerakannya. Maka ya memang ini adalah soal dalam tanda kutip kebiadaban yang memang harus segera dihentikan. Jadi momentum ini yang harus Betul. dipergunakan dengan baik, bukan hanya mungkin inisiasi Indonesia kepada negara-negara oki, tapi juga bagaimana bisa melobi Amerika Serikat, mungkin begitu, Mas Indra? Itu bisa saja dilakukan juga, itu bisa saja dilakukan bagaimana Indonesia akan masuk ke sana. Dan yang paling penting sekarang resolusi sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, gencatan senjata, dan akan mengarah ke perdamaian yang lebih lama, lebih besar konsepnya, akan Atau justru menyelesaikan benar-benar konflik menghentikan ini. perang. Tapi kalau tidak dilakukan, maka apa yang harus dilakukan? Punishment. Ada di pasal 41, ada di pasal 42 Piagam PBB. Itu harus diterapkan. Nah, bagaimana Indonesia ikut mendorong macam-macam tadi, misalnya ke Amerika, atau kita menginisiasi OKI, atau ada beberapa upaya yang lainnya, Vera. Tapi bagaimana juga dengan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI ini yang memiliki sebetulnya keterkaitan atau kebergantungan begitu ya dengan Palestina ataupun juga dengan sisi Israelnya. Nah, seperti apa melihat dari kemungkinan ini bisa terwujud walaupun Indonesia menginisiasinya? Ya kan kadang-kadang kita sudah lihat juga seperti tergambar di polling yang X tadi ya, itu karena mungkin mereka yang melakukan polling di situ itu sering melihat bahkan ada meme di media sosial. Amerika pura-pura nggak tahu atau belain Israel gitu ya. Meme-nya kan tergambar suka seperti itu. Negara-negara Arab seperti kasihan-kasihan tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Itu kan jadi akhirnya jadi meme di sosial media. Ya mungkin karena sifat yang seperti itu terus berulang, karena ini kan dari tahun 47 kalau tidak salah ya. Penindasan terhadap warga di Palestina ini sudah berlangsung begitu lama, dan selalu terjadinya seperti itu terus begitu. Akhirnya ya mungkin pesimis. Tapi sekali lagi ya daripada kita terus mengutuki kegelapan kan, kata Winston Churchill, lebih baik kita nyalakan sebatang lilin. Nah, itu yang harus sekarang kita lakukan. Melihat ada sesuatu yang positif, bagus, ambil, manfaatkan ini jadi momentum. Oke, manfaatkan momentumnya dan Indonesia bisa jadi motor penggeraknya begitu ya, inisiator. Inisiator. Nah, kita tunggu sikap tegas maupun juga inisiator dari Indonesia untuk melakukan upaya memuluskan dari resolusi PBB agar benar-benar perdamaian dunia khususnya di Palestina bisa terwujud. Terima kasih Mas Indra atas diskusi malam hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.